Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang antara Islam dan Yahudi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Hmm. Santai saja ya. Kita nikmatin hidup ini dengan rasa. Kita perhatikan dan kita saksikan. Apa sih sebetulnya perbedaan antara Islam dan Yahudi zaman ini? Islam seharusnya adalah rahmatan lil alamin. Islam seharusnya adalah ajaran yang penuh kasih sayang. Bahkan ketika kita mengajak orang untuk menjadi Islam, itu tidak diajak dengan kekerasan. Itu diajak dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajaklah mereka ke dalam Islam dengan hikmah dan dengan kebijaksanaan. Jadi orang bisa mengenal Islam, orang bisa tahu tentang Islam itu karena kebijaksanaan dan keramahan, karena hikmah, karena kasih sayang, bukan karena kekerasan, bukan karena kebencian. Tapi kenapa sekarang yang saya perhatikan Islam mengajarkan kebencian kepada Yahudi, kebencian kepada agama lain? Padahal Rasul tidak pernah mencontohkan kebencian-kebencian tersebut. Bahkan dulu Rasul mencontohkan bagaimana beliau memberi makan orang Yahudi yang sering mencelanya. Yahudi yang buta dan lumpuh di sudut pasar, tapi setiap hari Nabi Muhammad memberinya makan. Walaupun Yahudi itu mencelanya, walaupun Yahudi itu mengejeknya, tapi Muhammad tetap memberinya makan. Ini salah satu contoh. Bahkan ketika orang lain mencela, bahkan ketika mereka membenci, dia tetap memberikan kasih sayang. Tapi kenapa saat ini justru umat Islam yang mencela, umat Islam yang membenci, umat Islam yang mencari-cari kesalahan bangsa lain, mencari kesalahan orang-orang Yahudi? Oh, katanya mereka memerangi Islam. Maaf, yang sekarang terjadi di Israel dan Palestina itu bukan bangsa Yahudi, itu bangsa Zionis Israel. Yahudi yang dimaksud sebetulnya adalah bangsa yang berbeda dengan Zionis Israel. Karena sejak zaman Nabi Muhammad juga udah ada bangsa Yahudi, tapi tidak melakukan kekejaman seperti orang Zionis Israel. Jadi Yahudi dengan Zionis Israel harus dipisahkan dulu. Yahudi sebetulnya berasal dari kata hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Yahudi artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, itu artinya orang. Yahudi adalah orang yang mendapat petunjuk. Kalau dinasabkan dengan bahasa, sebetulnya semua nabi dan rasul Yahudi. Artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi dalam hal ini adalah artinya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk keduniawian. Saya menyebutnya cahaya bias. Karena cahaya itu kan ada cahaya inti, ada cahaya bias. Seperti ketika siang hari kita di dalam kamar, kita tetap ada cahaya ke dalam kamar tersebut, tapi bias dan pantulan dari cahaya intinya. Nah, teknologi yang berkembang saat ini, 99% penemu teknologi, kedokteran, dan lain sebagainya adalah Yahudi. Dan Islam hanya 1%-nya. Kenapa sekarang lebih banyak Yahudi yang berkembang dalam teknologi dan pengetahuan dibandingkan Islam?
ini permasalahannya adalah hanya satu. Karena umat Yahudi yang sekarang telah memperbaiki diri, lalu mereka fokus dan konsentrasi kepada sesuatu yang diciptakan atau yang sesuatu dibuat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Yang mana dengan memberi banyak manfaat kepada orang lain, dia pun akan mendapat keuntungan. Seperti Mark Zuckerberg membuat Facebook, orang Yahudi, bermanfaat bagi orang-orang Islam saat ini. Tapi apakah dia selalu mengakui bahwa itu ciptaannya Yahudi? Yes, terserah, dipakai oleh orang Islam, Hindu, Kristen, oleh siapa saja. Artinya hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Begitupun pencipta komputer itu Bill Gates. Ini pencipta ini Word. Itu sekarang dipakai di dalam program-program laptop dan komputer. Bahkan Bill Gates ini telah menyumbangkan miliaran uang, triliunan bahkan. Setiap tahunnya dia selalu menyumbang banyak. Semakin dia menyumbang banyak, semakin berkembang kehidupannya. Semakin maju, semakin makmur. Dan hidupnya menjadi kaya raya. Ini karena apa? Karena konsepnya Yahudi sekarang adalah memberi manfaat kepada orang lain. Lalu apa yang kita lihat dan saksikan dalam kenyataan umat yang mengaku agama Islam, yang mengakunya Islam? Apa yang banyak dilakukan umat Islam sekarang? Justru kita malah menebar kebencian untuk membenci Yahudi. Justru kita sekarang akhirnya malah mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan Yahudi sekarang membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain, kenyataannya umat Islam yang ada saat ini adalah mencari-cari kesalahan orang lain dan mengklaim dirinya paling benar. Itu perbedaannya antara Islam dan Yahudi. Umat Islam selalu menganggap dirinya paling benar dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain, sementara umat Yahudi lebih fokus kepada membuat sesuatu yang bisa bermanfaat dan dirasakan oleh semua manusia. Maka keadaan yang terjadi pada zaman dulu sekarang kembali. Yang sebetulnya saya perhatikan dari sikap, sekarang itu justru orang Yahudinya menjadi Islam, orang Islamnya menjadi seperti Yahudi zaman dulu. Kan yang dulu suka mencela, yang dulu suka mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad itu umat Yahudi. Tapi Nabi Muhammad tetap memberikan kasih sayang, tetap memberikannya makan tiap hari. Seperti Yahudi buta yang selalu mencelanya, tetap diberinya makan. Nah sekarang keadaannya jadi terbalik. Umat Yahudi yang memberikan fasilitas teknologi dan dirasakan oleh kita. Kalau kita memang benar benci Yahudi, nggak usah kita pakai YouTube, karena YouTube juga diciptakan oleh Yahudi. Kalau kita memang membenci Yahudi, jangan pernah memakai motor, mobil, dan segala fasilitas teknologi yang pernah diciptakan Yahudi. Jangan setengah-tengah, jangan tanggung kalau membenci. Nah, tapi kenapa Yahudi malah lebih maju? Karena mereka fokus kepada sesuatu yang berguna bagi orang lain. Sedangkan Islam sekarang fokus kepada kebencian. Fokus kepada mencari-cari kesalahan orang lain. Dan menganggap dirinya paling benar. Ini keadaannya sudah terbalik. Saya merasa justru Yahudinya yang sekarang jadi Islam dan Islamnya sekarang banyak yang menjadi Yahudi. Lalu mereka berkela, oh ini karena ada di dalam kitab Al-Quran. Yang jadi masalah, Nabi Muhammad itu tidak pernah menulis kitab. Dan Nabi Muhammad mencontohkan kasih sayang kepada orang kafir Jinni, dia tetap kepada kafir Jinni dia melindungi. Kepada Yahudi dia tetap memberi makan dan memberikan kasih sayang. Nabi Muhammad mencontohkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu penuh dengan kasih sayang. Lalu kenapa sekarang ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang katanya dalam kitab harus membenci Yahudi, harus memusuhi Yahudi?
siapa yang menulis itu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkannya ketika beliau masih hidup. Karena kitab itu ditulis setelah beliau wafat. Dan kita tidak pernah tahu pada abad ke-670 itu ketika Umayyah dikuasai oleh Abu Sofyan. Pada saat itu terjadi pun perombakan oleh Abu Sofyan. Dan siapa tahu Abu Sofyan ini siapa? Abu Sofyan ini adalah orang yang sangat membenci Rasulullah. Beliau pamannya Nabi Muhammad. Beliau adalah paman aslinya, darahnya. Ada keterikatan darah, tapi beliau sangat membenci. Bahkan istrinya saja, istrinya Abu Sofyan ini pernah memakan hatinya Hamzah seketika perang Uhud. Waktu itu Nabi Muhammad terjatuh dari unta dan giginya tanggal, lalu dipanah dari bukit Uhud oleh orang-orang kafirin dan munafikin, termasuk Abu Sofyan yang ikut menyergap pada perang Uhud tersebut. Dan Amir Hamzah mengorbankan dirinya untuk melindungi Nabi Muhammad sampai punggungnya dipenuhi oleh panah. Lalu saking bencinya Abu Sofyan ini kepada Nabi Muhammad, begitupun istrinya, sampai hati Hamzah yang ngalangin Nabi Muhammad dan menyelamatkan Nabi Muhammad dibelah dadanya sampai hatinya aja dimakan. Saking jahiliyahnya, saking bencinya, hidup penuh dengan kebencian. Itulah Abu Sofyan. Dan Abu Sofyan dengan istrinya ini terpaksa menjadi umat Islam dan terpaksa ikut kepada Nabi Muhammad ketika waktu itu Futuh Mekah, dan waktu itu seluruh kota di Arab Saudi dikuasai menjadi Madinah Munawwaroh. Islamnya pun terpaksa. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, kita tidak pernah tahu, karena pada masa Abu Sofyan berkuasa menjadi khalifah, di sana beliau kembali menebar kebencian. Artinya, Rasul tidak pernah menulis kebencian. Rasul pun tidak pernah mencontohkan kebencian kepada Yahudi. Tapi kenapa sekarang pekerjaan umat Islam membenci Yahudi? Mencari kesalahan orang lain. Semakin banyak belajar Islam, sekarang kok malah semakin merasa dirinya paling benar, semakin merasa dirinya paling hebat, semakin merasa dirinya paling tahu tentang Allah. Padahal benarnya dan tahunya tentang Allah baru sebatas akal pikiran, baru sebatas pemahaman yang dipelajarinya dari kitab. Dan Rasul tidak pernah menulis kitab, karena Rasul bukanlah ahli kitab. Rasul adalah Quran yang berjalan, yaitu yang menjalankan dirinya dan selalu membaca diri. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang sangat jauh antara Yahudi dan Islam pada saat ini. Islam lebih banyak mencari-cari kesalahan dan membenci Yahudi, sementara Yahudi lebih fokus kepada apa yang diciptakannya dan apa yang bisa dibuatnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini ada sebagian tentang pengetahuan simbol-simbol yang sering kita lihat di era modern ini. Begitu banyak orang yang mengaku dirinya paling Islam, tapi dia keras kepala. Keras kepala di sini adalah simbol dari pikirannya yang tertutup. Dia mengaku dirinya paling benar. Dia menganggap apa yang diyakininya lah yang paling benar. Ini seperti Fir'aun yang selalu menganggap Anna Robbakumul A'la, bahwa ketuhananku lah yang paling benar. Padahal sesungguhnya ketika dia mengaku dirinya paling benar, merasa paling benar, itu sama dengan dia telah menutup pikirannya dari kebenaran lain. Maka tidak ada seorang pun yang dapat membuka hidayah
ke dalam dirinya kecuali ia berusaha membongkar sendiri pikirannya itu. Sepertipun halnya dalam Islam yang dinyatakan sebagai agama, mereka meyakini bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah kebenaran yang datang dari kitab Al-Quran, dan mereka tanpa sadar membentuk simbol segitiga karena Al-Quran yang mereka yakini adalah turun dari Allah kepada Muhammad, lalu terciptalah Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat, dan ini simbol segitiga. Begitupun cara beribadah mereka kepada Allah harus melalui perantara kiblat dan menghadap kepada kiblat, dan tanpa disadari itu pun membentuk simbol segitiga menghadap ke atas. Dan ketika kedua simbol ini digabungkan, maka akan membentuk dan menyerupai simbol yang diciptakan oleh Nabi Daud. Ini adalah simbol tentang persatuan antara wanita dan laki-laki yang sekarang dipakai oleh bangsa Yahudi. Padahal simbol-simbol itu telah ada sejak dulu, seperti pun simbol tentang swastika, simbol yang dipakai oleh Hindu, itu adalah simbol tentang menuju kebenaran dan menuju kebaikan, yang sebenarnya simbol itu pun adalah gabungan dari perempuan dan laki-laki, merah dan putih. Itu adalah simbol suci dan sakral dalam Hindu. Sama halnya dengan simbol bintang yang dipakai oleh bangsa Yahudi saat ini, sebenarnya adalah simbol dari Nabi Daud, adalah simbol yang dipakai oleh Nabi Daud. Itu adalah sebenarnya simbol antara persatuan wanita dan laki-laki, di mana wanita adalah segitiga ke bawah yang menunjukkan tentang darah, sedangkan laki-laki adalah putih yang menunjuk ke atas adalah sperma. Padahal simbol itu sakral karena wanita lebih dominan dengan hati. Maka simbol itu sebetulnya ada pula di dalam diri kita, yaitu hati, nafsu, dan pikiran. Dan wanita lebih dominan menggunakan hatinya dibandingkan pikirannya. Dan simbol hati adalah segitiga ke bawah. Dan ini simbol air karena darah itu adalah air. Sedangkan simbol laki-laki adalah putih, di mana laki-laki lebih dominan dengan akal pikirannya. Sehingga simbol ini adalah seperti api yang segitiga menuju ke atas, yaitu hati, nafsu, dan pikiran yang paling atas. Kedua ini ketika digabungkan, dua segitiga ini adalah menjadi simbol yang sekarang dipakai Yahudi. Padahal itu adalah simbol bintangnya Nabi Daud, namun sekarang dipakai oleh bangsa Yahudi. Artinya kita tidak bisa menyalahkan simbol-simbol tersebut, karena sepertipun simbol yang dipakai dalam umat Hindu, yaitu simbol swastika, dan akhirnya dipakai oleh simbol Hitler, oleh Nazi. Tapi bukan berarti simbol swastika itu adalah simbol yang salah, karena tujuannya dulu ketika dibuat simbol ini adalah simbol tentang keselamatan, simbol tentang keselamatan manusia menuju jalan yang lebih baik. Begitupun simbol bintang Daud itu ketika dibuat simbol tersebut tujuannya adalah tentang keselamatan. Itu simbol tentang perempuan dan laki-laki. Padahal kalau kita melihat dari simbol Islam yang ada saat ini, simbol bulan dan bintang sebetulnya adalah simbol dari Sumerian. Simbol dari Sumerian atau bangsa Iran kuno. Itu sebetulnya simbol dewa Ra, simbol dewa matahari. Yang sekarang dipakai oleh umat Islam adalah bulan dan bintang. Bulan di situ dalam arti adalah dalam nubuah Yahudi, bulan itu adalah kepemerintahan. Sedangkan bintang adalah dari simbol matahari. Artinya kita tidak boleh terjebak dengan simbol-simbol tersebut, karena simbol adalah hanya sebuah bahasa pengungkapan tentang kesejatian. Padahal simbol-simbol itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri.
Bahkan yang disebut dengan segitiga Dajjal sebetulnya adalah hati, nafsu, dan pikiran kita sendiri. Artinya, umat Islam sekarang kenapa tidak berkembang dan tidak maju? Karena umat Islam yang ada saat ini adalah lebih banyak mencari-cari kesalahan orang. Dan umat Islam saat ini lebih banyak menganggap dirinya paling benar. Sedangkan umat Yahudi lebih banyak membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Semoga apa yang kita perhatikan dalam kenyataan ini menjadi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Kenapa sekarang umat Yahudinya malah menjalankan Islam, tapi sekarang justru umat Islam yang malah jadi pembenci dan pendengki. Nah, dari sinilah kita belajar. Dari sinilah kita perlu merenungkan. Ini bukan tentang membenarkan dan menyalahkan. Ini tentang bagaimana kita mensikapi bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu adalah yang membawa tentang kasih sayang. Islam itu harusnya mengajarkan kasih sayang, bukan mengajarkan kebencian. Ketika kita mengajarkan kebencian, ini jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini jauh dari apa yang telah dicontohkan nabinya umat Islam itu sendiri. Karena yang mengajarkan kebencian adalah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini adalah orang-orang munafik yang sengaja bersembunyi di balik kebesaran nama Islam. Ini kita harus banyak mempelajari. Ini kita harus waspada akan sejarah masa lalu. Karena harusnya Islam inilah yang mengajarkan kasih sayang. Dan tidak boleh kita membenci. Karena ketika kita membenci, maka tertutuplah hidayah dalam diri kita. Kalau seandainya kita membenci Yahudi, tidak usah lagi kita menggunakan Facebook, tidak usah lagi kita menggunakan YouTube, dan tidak perlu lagi kita menggunakan segala macam peralatan teknologi yang diciptakan oleh Yahudi. Kenapa kita harus membenci? Padahal Islam mengajarkan kita untuk kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi bahan renungan kenapa Islam tidak berkembang saat ini dan Yahudi malah yang berkembang. Ini adalah pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Tidak bermaksud untuk menyalahkan dan membenarkan. Ini adalah untuk bacaan bagi diri kita. Iqra, bacalah diri. Bacalah diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.